Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudi Hanafi dengan NIM 1908613 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Saya berasal dari kelompok KKN tematik UPI 86 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Nenden Rani Rinekasari, SP MPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok 86 berkesempatan mengusung program kerja mengenai Desa Peduli Pendidikan. Saya sendiri mengambil judul Sosialisasi Calistung sebagai sarana pengentasan buta aksara pada anak di SDN Karangmekar Mandiri 1 Cimahi. SDN Karangmekar Mandiri 1 Cimahi berlokasi di Jalan Jenderal Haji Amir Mahmud, nomor 505, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Alasan saya mengambil judul tersebut ialah pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan keaksaraan peserta didik merupakan hal yang paling utama untuk menghasilkan peserta didik yang unggul, berkualitas, dan bermutu bagi sistem pendidikan di suatu negara. Pendidikan keaksaraan di sebuah sekolah, terutama tingkat SD, sangat penting untuk diperhatikan karena keaksaraan peserta didik sejak dini dapat menentukan kualitas dan kemampuan belajar peserta didik di jenjang selanjutnya. Fakta di lapangan mengungkapkan bahwa banyak peserta didik yang kurang memahami, bahkan cenderung masih kurang dalam membaca, menulis, dan berhitung. Untuk mewujudkan program kerja yang telah disusun, saya dan kelompok kecil 86 melakukan sosialisasi Calistung kepada peserta didik diawali dengan melakukan survei terhadap beberapa kelas, yaitu kelas 2 dan 3 yang nantinya dipilih salah satu kelas tujuan untuk dilaksanakan kegiatan KKN tersebut. Berikut hasil survei yang sudah dilakukan terhadap beberapa siswa yang mana pada setiap kelas terdapat beberapa peserta didik yang terkendala dalam membaca, menulis, maupun berhitung. Setelah melakukan survei, saya dan kelompok 86 mengakumulasikan data observasi survei mengenai kelas yang terkendala Calistung paling banyak dan didapatkanlah kelas 2D. Pada kelas 2D ini, didapat peserta didik yang terkendala Calistung sebanyak 13 orang dari total peserta didik 29 orang dengan rincian sebanyak 2 orang mengalami kendala dalam menulis, 4 orang dalam membaca, dan 7 orang dalam berhitung. Adapun metode dan media pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi peserta didik ialah metode SAS atau Structural Analytic Synthetic dengan berbantu media kartu huruf dan gambar. Media kartu huruf dipergunakan untuk mendeteksi peserta didik yang mengalami kendala buta aksara, sekaligus sebagai media pembelajaran interaktif untuk menstimulus siswa dalam proses pembelajaran. Untuk pelaksanaannya sendiri, saya dan kelompok kecil 86 menyiapkan media gambar yang nantinya ditempel di papan tulis dan peserta didik menebak gambar tersebut lalu menyusun huruf sesuai gambar yang telah ditampilkan. Sementara itu, untuk melihat kemampuan peserta didik dalam proses membaca dan menulis, kami menyediakan sebuah teks bacaan dengan dilengkapi gambar dan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh peserta didik. Peserta didik diminta untuk membacakan teks tersebut dengan cara baca berantai, di mana peserta didik dibagi ke dalam sebuah kelompok yang nantinya setiap orang berkesempatan untuk membacakan teks tersebut secara bergantian dengan urutan angka yang telah disediakan. Sementara itu, peserta didik yang terkendala dalam proses membaca dibimbing oleh salah satu anggota kelompok dengan pendekatan SAS yang nantinya diharapkan dapat membantu peserta didik untuk lebih cepat memahami bacaan. Metode SAS yang diterapkan ialah dengan menyiapkan satu kalimat yang nantinya akan diuraikan dalam beberapa kata, lalu suku kata, dan dikembalikan lagi menjadi kalimat yang utuh. Peserta didik juga diajarkan untuk mengeja setiap huruf dalam kalimat tersebut guna melafalkan huruf secara lebih mudah.
Untuk proses menulis sendiri, kelompok telah dibacakan teks di depan kelas, diminta untuk menjawab pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan menulis peserta didik sekaligus melihat keaktifan dan kerjasama antar individu. Tidak hanya itu, untuk beberapa peserta didik yang dinilai memiliki bacaan dengan lancar, diminta untuk membacakan sebuah flipbook atau buku cerita di depan kelas, guna merangsang motivasi peserta didik lain untuk bisa melakukan hal yang sama selayaknya teman sebayanya. Di tengah proses pembelajaran, kami juga menyiapkan ice breaking berupa tepuk semangat untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sekaligus menarik minat peserta didik kembali dalam melakukan proses pembelajaran. Ice breaking sendiri mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar di kelas, terutama jenjang SD, karena peserta didik dalam jenjang tersebut masih mempunyai keinginan dalam belajar dan bermain. Hal ini mampu membuat peserta didik tidak mengalami kejenuhan. Untuk program selanjutnya, kami juga membantu siswa dalam proses berhitung, seperti penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian. Kami meminta beberapa siswa maju ke depan kelas dan mengerjakan beberapa soal yang telah disediakan. Pada prosesnya, peserta didik yang telah mengerjakan soal di depan kelas diberikan bentuk apresiasi berupa makanan ringan sebagai upaya untuk meningkatkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, untuk peserta didik yang lain diharapkan dapat turut berpartisipasi dan mempunyai minat yang lebih besar dalam belajar dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Baiklah teman-teman, demikianlah pemaparan kegiatan KKN Tematik 2022 yang telah saya laksanakan kurang lebih 30 hari. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang atau akan melaksanakan kegiatan KKN. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.